Ya, boleh dimulai dulu. Oke, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Amanda dari kelompok 6. Di sini saya akan sebagai moderator dan akan menjelaskan tentang pemakaian huruf dan pemakaian tanda baca. Oke, saya di sini nggak sendiri, saya ditemani oleh tiga teman saya. Yang pertama ada Zelina Octavia, ada Serena Yunia Siagian, dan satu lagi ada Yabia Dulfala. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat saya berikan kepada Kak Asrina. Silakan, Kak. Oke. Eh, untuk pertemuan 6 kali ini kita akan membahas tentang pemakaian huruf yang terdiri dari huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, dan pemenggalan kata. Kemudian nanti ada pemakaian huruf kapital dan huruf miring, lalu pemakaian tanda baca. Definisi dari huruf adalah sebuah grafem dari suatu sistem tulisan, misalnya alfabet, Yunani, dan aksara yang diturunkannya. Dalam suatu huruf terkandung suatu fonem, dan fonem tersebut membentuk suatu bunyi dari bahasa yang dituturkannya. Setiap aksara memiliki huruf dengan nilai bunyi yang berbeda-beda. Dalam aksara jenis alfabet atau abjad, biasanya suatu huruf melambangkan suatu fonem atau bunyi. Berbeda dengan logogram atau ideogram yang hurufnya mewakili ungkapan atau makna suatu lambang, misalnya aksara Tionghoa. Huruf abjad. Telah kita ketahui bersama bahwa abjad Latin terdiri dari 26 huruf, yang dimana terdapat 5 huruf vokal dan 21 huruf konsonan. Huruf vokal, huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf A, E, I, O, dan U. Bisa kita lihat contoh huruf vokal dan contoh pemakaian dalam kata. Untuk di awal kata kita bisa menggunakan kata api, atau bisa juga atas, atau akhir, dan masih banyak lagi katanya. Kemudian kalau untuk di tengah kata kita bisa menggunakan padi, bermain, atas, dan sebagainya. Di akhir kata pun sama, kita bisa menggunakan kata lusa, bahasa, kaca, dan masih banyak lagi. Kemudian huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas beberapa huruf di bawah ini. Bisa kita lihat di contohnya, contoh pemakaian dalam kata. Untuk huruf konsonan, tidak semua huruf bisa digunakan di awal, di tengah, ataupun di akhir. Seperti contohnya huruf C yang jarang atau bahkan hampir tidak ada kata-kata yang berakhiran huruf C. Sama seperti huruf C, huruf Q, V, W, X, dan Y pun sangat jarang sekali, bahkan hampir tidak ada kata-kata yang menggunakan huruf tersebut di akhiran kata. Kemudian ada huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat diftong yang dilambangkan dengan AI, AU, dan OI. Contoh pemakaian dalam kata bisa kita lihat di tabelnya. Tapi untuk huruf OI di awalan kata itu tidak ada ya kata yang menggunakan huruf OI untuk di awalan kata. Tapi untuk di tengah, di akhir itu masih ada. Lalu kemudian gabungan huruf konsonan. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 gabungan huruf konsonan yang melambangkan, yaitu KH, NG, NY, dan SY. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Bisa kita lihat contoh pemakaian dalam kata. Untuk KH, kita bisa lihat di awal kata itu bisa dipakai untuk kata khusus, di tengah itu bisa dipakai untuk kata akhir, kemudian di akhir itu bisa dipakai untuk kata tarik. Akan tetapi untuk huruf NY dan SY di akhir kata itu sangat jarang atau bahkan tidak ada akhiran menggunakan huruf NY dan SY. Selanjutnya, pemenggalan kata. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Jika di tengah kata ada vokal yang berurutan, pemenggalan itu dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Misalnya, main, saat, buah.
huruf diftong ai, au, dan oi tidak pernah diceraikan sehingga pemanggalan kata tidak dilakukan di antara kedua huruf itu. Misalnya, aula, bukan aula. Saudara, bukan saudara. Amboy, bukan amboy. Lalu, jika di tengah kata ada huruf konsonan termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua buah huruf vokal, pemenggalan dilakukan sebelum huruf konsonan. Contohnya, bapak, barang, sulit, lawan, dengan, kenyang, mutakhir. Yang ketiga, jika di tengah kata ada dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalan dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Gabungan huruf konsonan tidak pernah diceraikan. Contohnya, mandi, sombong, swasta, caplok, April, bangsa. Yang keempat, jika di tengah kata ada 3 buah huruf konsonan atau lebih, pemenggalan dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Misalnya, instrumen, ultra, infra, bangkrut, bentrok, ikhlas. Lalu imbuhan akhiran dan imbuhan awalan termasuk awalan yang mengalami perubahan bentuk serta partikel yang biasanya ditulis serangkai dengan kata dasarnya dapat dipenggal pada pergantian baris. Contohnya, makan-an, merasakan, membantu, pergilah. Dengan catatan, bentuk dasar pada kata turunan sedapat-dapatnya tidak dipenggal. Akhiran i tidak dipenggal. Pada kata yang berimbuhan sisipan, pemenggalan kata dilakukan sebagai berikut. Misalnya, telunjuk, sinambung, geligi. Jika suatu kata terdiri atas lebih dari satu unsur dan salah satu unsur itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalan dapat dilakukan sebagai berikut. Di antara unsur-unsur itu, pada gabungan itu sesuai dengan kaidah pada 1A, 1B, 1C, dan 1D di atas. Misalnya, biografi, fotografi, introspeksi, kilogram, pasca panen, dan keterangan nama orang, badan hukum, dan nama diri yang lain disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, kecuali jika ada pertimbangan khusus. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya, boleh Amanda yang menjelaskan? Oke, terima kasih Kak Serina. Oke, untuk selanjutnya di sini ada pemakaian huruf kapital dan huruf miring. Di mana di nomor ini dijelaskan untuk huruf kapital atau huruf besar. Di mana huruf kapital atau huruf besar ini biasanya digunakan pada huruf pertama pada suatu kalimat atau suatu kata. Contohnya, di sini ada 3 contoh. Saya akan bacakan hanya 1 contoh aja untuk mempersingkat waktu ya. Di sini ada kita harus bekerja keras. Kata kita pada bagian awal kata kita itu Kak menggunakan huruf kapital. Terus lalu ada lagi huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Contohnya, pada contoh kedua, adik bertanya dalam tanda kutip, kapan kita pulang? Nah, di situ dikatakan huruf K menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Nah, yang ketiga di sini ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan keagamaan, nama Tuhan, dan nama kitab suci. Di mana di sini termasuk kata ganti untuk Tuhan. Nah, contohnya, di sini ada, ya Allah, kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Untuk yang keempat, ada huruf kapital ini dipakai sebagai huruf pertama gelar kehormatan atau keturunan keagamaan yang diikuti nama orang. Nah, contohnya di sini ada ceramah Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu disampaikan oleh KH Dr. DRS Hasan Basri MAG. Nah, di situ udah kelihatan banget kan
gimana sih cara kita untuk memakai huruf besarnya ini gimana. Nah, untuk yang kelima ada huruf kapital sebagai huruf pertama untuk unsur nama jabatan dan pangkat yang lagi-lagi diikuti oleh nama atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat tinggal. Di situ sudah ada contohnya, bisa kalian baca sendiri. Yang keenam, ada huruf kapital ini sebagai huruf pertama unsur nama orang. Di mana kita tahu kalau huruf kapital ini memang bahwasanya biasanya ditulis untuk menulis nama seseorang gitu loh. Di sini ada contohnya anak saya bernama Zainabun. Di mana Zainabun itu huruf Z-nya menggunakan huruf kapital. Untuk selanjutnya ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa. Nah, misalnya di sini ada salah satu nama suku di Pulau Sumatera adalah suku Melayu. Nextnya ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama nama tahun, bulan, hari raya, dan peristiwa sejarah. Di situ sudah ada contohnya sendiri, bisa dilihat sendiri gimana cara pemakaiannya. Lalu selanjutnya ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama khas geografi. Contohnya di situ ada ibu kota Kalimantan Barat adalah Pontianak. Sebenarnya untuk huruf kapital sendiri kita ini udah nggak asing lagi ya untuk cara pemakaiannya. Nah, untuk nextnya ada huruf kapital sebagai huruf pertama nama resmi badan, lembaga pemerintahan, ketenagakerjaan, serta nama dokumen-dokumen resmi. Nextnya di K ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata dalam buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan. Kecuali partikel seperti di, ke, dari, untuk, dan yang tidak terletak pada posisi awal. Nah, di sini ada contohnya. Buku yang berjudul Islam ditinjau dari berbagai aspek ditulis oleh almarhum Profesor Dr. Harun Nasution. Nah, di situ kita bisa lihat ya, di bagian mana aja kita harus meletakkan huruf kapitalnya. Nextnya ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam singkatan nama, gelar, dan sapaan. Nah, bisa dilihat sendiri bagaimana contohnya. Next, ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama hubungan kerabat seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik, dan paman yang dipakai sebagai ganti atau sapaan. Nextnya ada huruf miring. Oke. Di mana huruf miring ini adalah huruf yang tercetak miring dalam terminologi tipografi disebut italik. Nah, huruf italik ini biasanya digunakan untuk memberikan penekanan pada sebuah kata. Di samping itu, huruf-huruf ini juga dipakai untuk menunjukkan istilah atau kata yang berasal dari bahasa asing. Dalam hal ini, huruf bercetak miring pada umumnya dipakai untuk pengutipan judul buku, nama koran, atau media pers. Nah, huruf miring juga bisa digunakan untuk menegaskan atau bagian-bagian tertentu dalam kalimat untuk kata-kata yang bukan merupakan bahasa Indonesia atau biasanya istilah yang tidak kita ketahui. Jadi lebih gampang nih untuk nyari tahu, oh nih si kalimat miring ini untuk apa sih dipakainya. Nah, nextnya ada penggunaan huruf miring dalam tulisan. Contoh-contohnya ini sebagai berikut. Huruf miring biasanya dipakai untuk menulis judul buku, nama majalah atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Untuk contohnya bisa dilihat di situ. Nomor satu ada saya sudah membaca buku Salah Asuhan karya Abdul Muiz. Nah, di situ untuk judul bukunya Salah Asuhan itu dia menggunakan huruf miring. Untuk nextnya ada huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata-kata atau kelompok kata dalam sebuah kalimat. Nah, contohnya di sini ada huruf terakhir kata abjad adalah D. Nah, di sini kan sudah kelihatan banget ya, dia mau memfokuskan nih apa sih yang jadi headline-nya di situ. Nah, next-nya ada huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Di situ udah ada contohnya, bisa dibaca sendiri. Upacara procedure menarik perhatian wisatawan asing yang berkunjung ke daerah Aceh. Nah,
Pesijik di situ dia menggunakan kalimat miring di mana menggunakan huruf miring di mana pesijik adalah sebuah kata dalam bahasa Aceh atau dalam bahasa asing. Nextnya, huruf miring juga digunakan untuk menulis website atau sebuah link dalam contoh kalimat. Lalu ada penggunaan huruf miring untuk film, contohnya Titanic yang ditulis oleh James Cameron dan Harry Potter karya J.K. Rowling, salah satu film terlaris sepanjang masa. Di situ untuk eh, judul filmnya itu di tanda miring, Titanic dan Harry Potter. Bisa dilihat. Nextnya ada huruf miring digunakan untuk menulis kalimat yang dikutip dari buku majalah atau pernyataan orang lain. Nah, untuk contohnya di sini saya bacakan, kekuasaan seorang presiden ada batasnya, karena kekuasaan yang langgeng hanya kekuasaan rakyat. Dan di atas segalanya adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Buka kurung Insinyur Soekarno, tutup kurung. Nah, di situ semua katanya dia bercetak huruf miring. Nah, di sini ada sedikit catatan. Nama diri seperti nama orang, lembaga, atau organisasi dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring. Lalu ada naskah. Dalam tulisan naskah, tulisan tangan atau mesin ketik, bukan komputer, bagian yang akan dicetak miring ditandai dengan garis bawah atau underline. Jadi kalau untuk dia menggunakan mesin ketik atau bukan komputer, biasa dia nggak bisa langsung digaris miring, melainkan diganti dengan digaris bawahi. Lalu ada kalimat teks berbahasa asing atau berbahasa daerah yang dikutip secara langsung dalam teks bahasa Indonesia ditulis dengan huruf miring. Nah, untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya Angel. Silakan. Oke, di poin selanjutnya yaitu ada pemakaian tanda baca. Definisi dari tanda baca ini adalah tanda yang dipakai dalam sistem ejaan. Tanda baca dapat membantu pembaca untuk memahami makna tulisan dengan tepat. Tidak seperti ketika berbicara, lawan bicara dapat memahami maksud pembicara karena pembicara dapat menggunakan intonasi, gerak tubuh, atau unsur non-bahasa lainnya. Hal ini tidak terjadi dalam interaksi penulis dan pembaca. Oleh karena itulah, penulis perlu menguasai tanda baca sebagai jembatan yang dapat mewakili maksud dan pikirannya. Nah, di sini ada ragam macam tanda baca dan penggunaannya. Yang pertama ada tanda titik. Tanda titik sendiri ini biasanya digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Contohnya, aku menyukai budaya Korea. Di kalimat terakhir itu ada tanda baca titik. Selain itu, tanda titik dapat dipakai di belakang angka atau huruf dalam satu bagan, ikhtisar atau daftar. Contohnya di sini ada isi karangan 1.2. Ini biasa dipakai ada di daftar pustaka atau di daftar isi sebuah makalah di depan. Nah, selain dua di samping, tanda titik biasa digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik, ataupun untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang menunjukkan jumlah. Yang kedua ada tanda koma. Tanda koma dipakai untuk unsur-unsur dalam satu perincian atau pembilang. Di sini ada contohnya, kelas tersebut memiliki papan tulis, koma, kursi, dan meja. Tanda koma juga dapat digunakan untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Di sini ada contohnya, saya akan datang, koma, jika tidak turun hujan. Tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru seperti oh, koma, ya, wah, aduh, atau hal dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, dik, atau nak. Contohnya, wah, di situ ada setelah kata wah, ada koma, pemandangannya bagus sekali. Dia akan datang besok, koma, bu. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Contohnya, apabila keliru memilih bidang spesialisasi, koma, usaha tidak dapat melaju. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademik yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Di sana ada contoh seperti Nyonya titik Fatimah, koma, S titik PD, titik koma, M titik A. Yang ketiga ada tanda seru.
Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Di sini ada contohnya, jangan letakkan benda itu di depan saya. Di ujung kalimat itu terdapat tanda seru. Berarti ini merupakan pernyataan yang berupa perintah. Yang keempat ada tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Contohnya, hari makin sore. Kami belum selesai juga. Yang kedua, tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Ibu membeli buku, koma, pensil, koma, dan titik koma, baju, koma, celana, koma, dan kaos. Yang kelima ada tanda titik dua. Tanda titik dua ini dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contohnya, Fakultas Ekonomi UPN Jogja memiliki 3 jurusan. Akuntansi, koma, manajemen, koma, dan ilmu ekonomi. Di sana setelah kalimat memiliki 3 jurusan terdapat tanda titik 2 untuk menjelaskan kata berikutnya. Yang kedua ada tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan perincian. Contohnya ketua titik 2 Ahmad Syaiful, sekretaris titik 2 Siti Fatimah, bendahara titik 2 Linda Pertiwi. Tanda titik 2 dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Ternyata tanda titik 2 ini juga biasa kita pakai dalam naskah drama. Nah, yang keenam ada tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Contohnya, anak-anak kelaparan di negara Afrika adalah akibat globalisasi. Tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Di sana sudah terdapat contohnya. Tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Contoh di tanda hubung packing. Yang ketujuh ada tanda elipsis. Nah, tanda elipsis ini sering kita jumpai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Seperti contoh yang ada di dalam di sini. Tanda elipsis ini ada di bagian awal. Nah, di penjelasan berikutnya ada kalimat lain lubuk, lain ikannya. Yang kedua, tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Di sini ada contohnya seperti yang biasa dipakai dalam dialog. Yang kedelapan ada tanda tanya. Tanda tanya selalunya dipakai pada setiap akhir kalimat tanya. Contohnya, siapa Presiden Indonesia saat ini? Tanda tanya yang dipakai dan diletakkan di dalam tanda kurung menyatakan bahwa kalimat yang dimaksud disangsikan atau kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, di sini ada contohnya. Di Indonesia terdapat 740. Dia ada tanda tanya di tengah-tengahnya. Setelah itu ada kalimat bahasa daerah. Berarti ini masih mempertanyakan apakah benar di Indonesia terdapat 740 bahasa daerah? Yang kesembilan ada tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Contohnya warga baru itu belum memiliki KTP. Tanda kurung juga dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Di sini ada keterangannya. Selanjutnya ada tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf atau kata kelompok, kata sebagai koreksi, atau tambahan pada akhir kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Contohnya, penggunaan bahasa dalam karya ilmiah harus sesuai. Di dalam tanda kurung siku tersebut ada kata dengan. Dilanjutkan dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang kedua, tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung.
Contohnya, persamaan akuntansi ini di dalam tanda kurung tersebut ada perbedaannya ada di bab 1. Nah, di sana terdapat tanda kurung siku. Lihat halaman 38 sampai 40. Perlu dipelajari di sini. Bagian selanjutnya akan dijelaskan dengan Yabiadu Falah. Oke, terima kasih Kak Angel. Oke, kita lanjut. Kemudian ada tanda petik. Tanda petik itu tanda kutip di atas 2 gitu ya. Nah, tanda petik 2 itu dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah atau bahan yang tertulis lain. Contoh, tutup jendela sekarang, perintah ayah. Nah, itu harus dikutip karena itu adalah instruksi daripada si ayah tersebut. Itu adalah pembicaraan seseorang, perintah si ayah yang disampaikan secara tertulis. Oke, terus tanda petik 2 dipakai untuk mengapit judul syair, karangan, bab buku apabila dipakai dalam kalimat. Pasal 30, contohnya tuh pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Nah, terus tanda petik 2 dipakai untuk mengapit istilah kalimat yang kurang dikenal atau mempunyai arti khusus. Contoh, dilarang memberikan amplop kepada petugas. Seperti itu. Terus ya kayak gitu, kayak misalnya tanda petik 2 di atas itu dipakai untuk petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah atau bahan tertulis lainnya, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Yang selanjutnya yaitu pemenggalan kata. Dipenggal. Ini pemenggalan atau yang saya arti sih kayak ini tuh dipisah gitu, pemenggalan. Nggak dipisah, tapi mungkin nanti penyebutannya yang dipisah. Jadi kayak pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Jika di tengah kata ada vokal yang berurutan, pemenggalan itu dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Misalnya, main, atau saat, buah. Jadi itu tuh dipenggal. Jadi maksudnya penyebutannya gitu loh, pemenggalan. Main, enggak main, enggak. Jadi main. Terus saat, buah. Seperti. Nah, terus ini pengecualian kalau misalnya huruf diftong ai, au, dan oi itu tidak pernah diceraikan. Sehingga pemenggalan kata tidak dilakukan di antara kedua huruf itu. Misalnya aula, enggak aula, itu bukan aula, tapi aula. Walaupun dia sama-sama kata dasar seperti a, i, u, e, o, tapi kalau misalnya untuk diftong itu tidak bisa diceraikan. Jadi terus contoh keduanya itu ada saudara, enggak saudara gitu. Terus kayak amboy, itu seharusnya emang amboy karena huruf dihitung amboy, oi. Jadi bukan yang amboi gitu, tapi amboy. Nah, itu adalah yang dimaksud pemenggalan kata, yaitu kata dasar yang berurutan gitu. Dia tuh bacanya dipenggal gitu. Saya rasa sekian dari saya. Bisa dilanjut ke Kak Manda. Thank you. Oke. Sekian dari kelompok kami. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan maaf bila tidak terjadi ketidakjelasan dalam pengucapan ataupun dalam video banyak yang ada banyak miss-nya. Balik lagi ya ke yang awal tadi, karena kita nggak tahu gimana nantinya, karena di sini sinyalnya juga kurang bagus juga, jadinya mohon maaf yang sebesar-besarnya dari kelompok kami. Untuk pertanyaannya boleh disampaikan nanti di forum diskusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bye. Terima kasih.